Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwana fi din azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kemarin kita sudah menyelesaikan alhamdulillah tafsir surah Al-Alaq atau surah Iqra. Dan kita lanjutkan dengan surah yang berikutnya yaitu surah At-Tin. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tafsir surah At-Tin wa hiya makkiyah. Dan surah ini merupakan makkiyah. قال مالك وشعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب. Berkata Imam Malik dan Syu'bah dari Adi bin Thabit dari Al-Barra ibn Azib, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sadr fi ihda rak'atayn bit-tin waz-zaitun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca ketika safar dalam salah satu dua rakaat dengan surah At-Tin wa Zaitun. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengqasar salatnya yang rubaiyah menjadi dua rakaat, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, beliau melaksanakan salat 2 rakaat tersebut salah satunya membaca Wat-Tini waz-Zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Dan aku tidaklah pernah mendengar seorang pun yang paling bagus suaranya. Seorang yang paling bagus bacaannya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul jamaah fi kutubihim. Demikian dikeluarkan oleh al-jamaah dalam kitab-kitab mereka, itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini, "Wat-tini waz-zaitun." Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar sungguh telah kami ciptakan manusia di dalam sebaik-baiknya penciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan dia ke dalam serendah-rendahnya tempat kembali, yaitu neraka Jahannam. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat,
kecuali orang-orang yang beramal saleh, membuktikan keimanannya dengan amal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang tiada terputusnya, yang tiada hitungannya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, lalu apa yang membuat dia mendustakanmu? Apa yang membuat dia orang-orang kafir mendustakanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap hari pembalasan ini? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah zat yang maha hikmah, yang maha bijak atas hukumannya. Berkata Imam Al-Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, ikhtalafa al-mufassirun hahuna ala aqwalin katsirah. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat mengenai 3 ayat yang pertama tadi. Penafsirannya mereka berbeda pendapat atas beberapa pendapat yang banyak. Faqila, ada yang mengatakan al-muradu bid-din masjidu Dimashq. Yang dimaksudkan dengan at-tin, Allah bersumpah dengan tin, buah tin. Yang dimaksud di sini adalah Masjid Damaskus. Masjid Damaskus. Waqila hiya nafsiha. Dan dikatakan oleh sebagian ulama yang dimaksudkan dengan tin adalah buah tin itu sendiri, yaitu buah tin yang ma'ruf di wilayah Syam. Waqila, dan dikatakan oleh sebagian ulama lagi al-jabal alladhi 'indaha. Yang dimaksud adalah gunung yang di sisinya. Apa gunung yang di sisinya? Yaitu gunung yang di sisi Damaskus. Waqala Al-Qurtubi, dan berkata Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi, huwa masjid Ashabil Kahfi. Yang dimaksud dengan at-tin adalah masjidnya Ashabil Kahfi. Wa rawa Al-Aufi an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan annahu masjidu Nuh alladhi 'ala al-judi. Itu adalah masjidnya Nabi Nuh yang didirikan di atas gunung Judi. Jadi Nabi Nuh ketika kaumnya diazab dengan banjir, Allah berfirman, "Wa qila ya ardu ibla'i ma'ik wa ya samaa'u aqli'i wa ghidha al-ma' wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qaumi adh-dhalimin." Ketika Allah ingin menyelesaikan azab berupa banjir tersebut, Allah katakan kepada bumi, "Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, tahanlah hujanmu. Wa ghidhal ma", kemudian air pun menyurut. Wa qudiyal amr, dan selesai hukuman Allah, azab Allah atas kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Wastawat 'alal judi. Maka Nabi Nuh dengan perahunya dan orang-orang yang mengikutinya dan masing-masing sepasang hewan yang dibawa oleh beliau, istawat 'alal judi, yaitu perahunya tersebut terdampar di atas gunung Judi. Di atas gunung Judi itulah beliau membuat masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari gunung Judi tersebut itulah mulai peradaban baru setelah banjir dunia. Karena disepakati oleh para ulama, setelah banjir tersebut tidak ada manusia yang hidup, tidak ada hewan yang hidup kecuali yang ikut ke dalam perahunya Nabi Nuh. Demikian, jadi hewan atau manusia semuanya kembali kepada keturunan daripada Nabi Nuh, ya, alaihi salam, atau orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Adapun dari sisi nasab, para ulama nasab disebutkan dalam kitab Al-Ansab, seluruh nasab manusia ini kembali kepada Nabi Nuh, ya, dari 3 putranya yang ikut beliau yang selamat, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Ya, Sam, Ham, dan Yafith. Sam adalah moyangnya orang Arab, Ham adalah moyangnya orang Afrika, dan Yafith adalah moyangnya orang Ajam selain Arab dan selain Afrika. Termasuk kita, ya, termasuk kita. Ini adalah keturunan Yafith. Dan dari Yafith inilah ada terdiri dari suku Barbar, ada suku ini, suku itu, termasuk suku Ya'jud wa Ma'jud.
yang ketika zaman Dzulqarnain mereka dikurung dengan dibuat dinding di antara dua gunung, ya, yang terbuat dari timah dan tembaga, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ghaibkan mereka, sembunyikan mereka dari kita, dan Allah akan turunkan di akhir zaman setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Masjid ini sebagian para ulama mengatakan at-tin yang dimaksud di sini adalah masjidnya Nabi Nuh alaihi salam yang berada di Gunung Judi. Wa qala Mujahid, adapun Mujahid Ibnu Jabir beliau mengatakan dan menafsirkan at-tin huwa tinukum hadza. Tin ini adalah tin kalian, buah tin. Yaitu buah tin, benar-benar buah tin. Wat-tini demi buah tin. Waz-zaitun dan sebelumnya, dan demikian dipaparkan daripada ikhtilaf para ulama dalam menafsirkannya. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Muqaddamah Ushul Tafsir, disebut sebagai ikhtilafut tanawwu', perbedaan pendapat yang merupakan cabang saja, tidak saling bertentangan, tidak saling menafikan, sehingga perbedaan pendapat tersebut justru menambah hasanah daripada tafsir Al-Quran tersebut. Ya, perbedaan yang tidak saling bertentangan. Kemudian Allah mengatakan waz-zaitun, dan demi zaitun. Qala Ka'ab al-Ahbar, berkata Ka'ab al-Ahbar, wa Qatadah bin Zaid wa ghairuhum, dan yang lainnya, hum masjid Baitul Maqdis. Ka'ab al-Ahbar, Qatadah dan Ibnu Zaid dan yang lainnya dari kalangan para ulama tafsir menafsirkan az-zaitun dengan Masjid Baitul Maqdis, masjid yang ada di Baitul Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa. Ya, Masjid Al-Aqsa. Qala Mujahid, dan berkata Mujahid dan Ikrimah, huwa alladhi zaitun alladhi ta'sirun. Adapun Mujahid sebagaimana penafsiran pada at-tin, beliau menafsirkan dengan zaitun adalah buah zaitun yang biasa kalian peras saripatinya, kemudian terhasilkan darinya minyak zaitun. Ya, ini dengan zahirnya. Dan perlu kita pahami sebelum kita lanjutkan, jangan ketika kita mendapati penafsiran para ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in menafsirkan dengan penafsiran yang bukan dengan makna hakikinya, jangan kita katakan sebagai memalingkan makna, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bidah. Mereka mentakwil ya makna daripada Al-Quran kepada makna yang lainnya yang tidak berhubungan untuk menafikan, meniadakan makna yang aslinya. Tetapi para ulama salaf ketika mereka menafsirkan sesuatu ayat ya dengan penafsiran yang tidak langsung mutabadir, seperti misalkan ya menafsirkan buah tin dengan zaitun dengan masjid, maka ini bukan takwil batil. Karena tafsir itu ada 3 kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada tafsirul mutabaqah, yaitu penafsiran ya dengan kesesuaian makna, seperti yang dilakukan oleh Mujahid. Yakni ketika menafsirkan at-tin adalah buah tin, zaitun adalah buah zaitun. Ini namanya tafsir bil mutabaqah. Kemudian ada tafsir bit tadammun. Ya, tafsir at-tadammun. Tafsir dengan menggunakan ya makna kata yang masih berhubungan dengan kata tersebut. Ya. Dan termasuk pula tafsir yang ketiga adalah tafsir bil lazim, menafsirkan dengan sebuah kelaziman. Ya, seperti menafsirkan tin dengan masjid yang ada di Gunung Judi, dengan zaitun kemudian ditafsirkan dengan masjid yang ada di Baitul Maqdis. Kenapa? Karena di Baitul Maqdis di situ banyak buah zaitun, pohon zaitun, dan Allah limpahkan di sana zaitun yang luar biasa, zaitun yang bahkan usianya sudah ribuan tahun. Saking banyaknya buah zaitun tersebut, ya untuk menggambarkan bagaimana masjid Baitul Maqdis, maka Allah bersumpah dengan az-zaitun. Maka yang seperti ini namanya tafsir bil lazim, menafsirkan Al-Quran dengan kelaziman. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa turi sinin, dan demi Tursina. Qala Ka'ab al-Ahbar wa ghairu wahid,
Berkata Ka'b al-Ahbar, dan bukan hanya satu dari kalangan para ulama, huwal jabal allati kallama Allah alaihi Musa. Tursina, gunung atau bukit Tursina adalah sebuah gunung yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima, dan benar-benar Allah mengajak bicara Musa alaihi salam. La idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas Tuwa. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa di sebuah lembah yang suci, yaitu di lembah Tuwa. Lembah Tuwa tersebut, ikhwan fillah azakumullah, gunungnya adalah Gunung Tursina. Sehingga dari sini ikhwan fillah azakumullah, ya, ditafsirkan Tursina adalah Tursina. Kenapa disebut sebagai sesuatu yang Allah bersumpah dengannya? Karena di Gunung Tursina tersebut Allah mengajak bicara Musa dan menurunkan wahyu pertama kali bagi Nabi Musa dan mengangkat Nabi Musa sebagai nabi di Gunung Tursina tadi. Kemudian Allah bersumpah pada ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yakni Makkah, yaitu Makkah. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wal Hasan wa Ibrahim an-Nakhai wa Ibnu Zaid wa Ka'b al-Ahbar, wala khilafa fi dzalik. Adapun dalam penafsiran wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu Makkah, ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, dan tidak ada perbedaan pendapat, ya, di dalam penafsiran al-baladil amin, negeri yang aman. Para ulama sepakat itu adalah Makkah, ya, Makkah. Qala ba'dul a'immah, berkata sebagian a'immah ahli sunnah, a'immatis salaf, hadhihi mahallu thalathah, tiga tempat ini, ba'atsallahu fi kulli wahidin minha nabiyyan mursalan min ulul azmi minar rusul ashabi syara'il kibar. Di tempat tiga inilah, ya, tempat yang ditumbuhi buah tin dan buah zaitun, yaitu tempatnya Nabi Isa di Baitul Maqdis. Ya, ya, di Baitul Maqdis, kalau sekarang di Palestina. Ya, di situ adalah tempatnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Tursina itu adalah tempatnya Nabi Musa. Kemudian Baladil Amin al-Haram, Makkah, itu adalah tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari tiga tempat tersebut Allah utus seorang nabi yang dijadikan sebagai rasul pula. Dan bukan hanya itu, rasul tersebut adalah ulul azmi minar rusul, ashabi syara'il kibar, yaitu rasul-rasul yang dikenal sangat berpegang teguh, sangat sabar terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki syariat-syariat yang besar. Mereka dikenal dengan memiliki kitab Taurat, Injil, ya. Dan juga Nabi Muhammad SAW dengan kitabnya yang mulia, yaitu kitab Al-Quran. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, maka di sini diingatkan tentang tiga nabi tadi. Ya, diingatkan tentang tiga nabi tadi. Nabi Isa, Nabi Musa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan diingatkan tempat-tempat yang barakah tadi. Dikarenakan buah tin dan buah zaitun adalah buah yang barakah, buah yang membawakan kebaikan. Dan tempat yang barakah Tursina, tempat yang barakah Makkah Al-Haram. Maka yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, menggambarkan kepada kita ketika Allah bersumpah dengan tempat-tempat yang mulia ini, tentunya nanti akan ada tujuan Allah bersumpah dengan itu. Kita lanjutkan perkataan Ibnu Katsir, fal awwal mahallut tin waz zaitun. Yang pertama adalah tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun. Wa hiya Baitul Maqdis alladhi ba'atha Allahu fiha Isa ibn Maryam. Itu adalah Baitul Maqdis, rumah yang tersucikan, yang Allah utus di Baitul Maqdis tersebut Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam. Wasani, yang kedua, Tursina. Wa huwa Tursina alladhi kallama Allah alaihi Musa
ibn Imran. Yaitu Gunung Tursina yang Allah ajak bicara Musa ibn Imran di atas gunung tersebut. Wasalith, dan yang ketiga Makkah. Huwal baladul amin alladhi man dakhalahu kana amina. Yaitu negeri yang aman dan barang siapa yang masuk ke dalam negeri tersebut dijaga keamanannya, dijamin keamanannya dan tidak boleh membuat kerusakan di sana. Saking mulianya negeri tersebut. Ya, dilipat gandakan pahala di sana. Sebagaimana pula dilipat gandakan dosa apabila dilakukan di sana. Dan ada bulan-bulan tertentu, ada Ashhurul Haram, 4 bulan haram yang tidak boleh mengadakan perang dari semenjak dahulu dan masih ada sampai sekarang. Yaitu bulan apa? Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan yang satunya apa? Rajab Mudhar. Inilah ikhwan fillah azakumullah. Bulan yang mulia. Sampai ketika dilaksanakan haji di sana tidak boleh kita melukai hewannya, tidak boleh kita merusak tanaman yang ada di sana. Negeri yang aman tentram, dijaga keamanannya. Huwallazi arsala fihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itulah negeri yang Allah utus di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, negeri yang paling mulia. Negeri yang paling aman. Negeri yang paling aman. Subhanallah. Wa nafidin azakumullah. Dari semenjak dahulu, orang-orang Quraisy apabila mau berperang, bukan di Ka'bah. Di luar. Bukan di wilayah haram, tapi di luar wilayah itu. Sampai zaman sekarang. Dijaga. Sehingga negeri paling aman adalah tanah haram. Dan barang siapa yang melanggar dengan melakukan kejahatan di tanah haram tersebut, maka dosanya berkali-kali lipat. Na'udzubillah min dzalik. Dan bukan hanya itu, meninggal di sana keutamaan yang besar. Menjadi syafaat, menjadi jaminan masuk surga insyaallah taala. Nanti insyaallah pada pembahasan kitab Sahih Targhib wa Tarhib pada Kitabul Hajj akan disampaikan keutamaan meninggal dunia di tanah Makkah atau di Madinah. Qalu, para ulama mengatakan, wa fi akhir Taurah dzikru hadhihi al-amakin ats-tsalatsah. Dan juga di akhir daripada kitab Taurat disebutkan 3 tempat ini. Di akhir kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa, disebutkan 3 tempat ini, ja'allahu min Tur Sina, yakni alladhi kallama Allahu alaihi Musa. Dikatakan dalam Taurat tersebut, telah datang Allah dari bukit Tursina, yaitu bukit yang Allah ajak bicara Musa di situ. Wa asyraqa min Sa'ir, yakni Jabal Baitul Maqdis alladhi ba'atha Allahu minhu Isa. Dan sebelah timur daripada Sa'ir, yaitu sebuah gunung. Sa'ir ini sebuah gunung yang ada di Baitul Maqdis, yang disitulah Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Isa. Wasta'lana min jibali Faran, dan kemudian akan menampakkan agamanya di Jibali Faran, di Gunung Faran. Nah, Gunung Faran ini adalah Jibalu Makkah allati arsalallahu fiha Muhammad. Gunung Faran ini adalah gunung yang mengelilingi Makkah, karena Makkah itu sebuah lembah yang mengelilingi, namanya Jibalu Faran. Di Makkah itulah Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakarahum ala tartib al-wujud bihasbi tartibihim az-zaman. Maka disebutkan di dalam Taurat disebutkan urutan keberadaan sesuai dengan urutan zaman. Karena Nabi Musa lebih dahulu. Kemudian Nabi Isa. Setelah Nabi Isa meninggal dunia tidak ada nabi. Ini masa fatratul wahyi. Tidak ada nabi setelah Nabi Isa, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah nabi sangat banyak sekali, ribuan. Tetapi setelah Nabi Isa, setelah itu tidak ada nabi lagi, sampai kemudian nabi yang terakhir itu muncul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Walihada aqsama bil asyraf, thumma al asyraf minhu, thumma bil asyraf minhuma. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan tartib yang berbeda. Menggunakan tartib urutan yang berbeda. Urutannya tin, zaitun, Nabi Isa. Kemudian tursina, Nabi Musa. Kemudian al-baladil amin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah di sini aqsama bil asyraf. Allah bersumpah dengan yang mulia. Tsummal asyraf minhu, kemudian yang lebih mulia dari yang pertama. Tsumma bil asyrafi minhuma, kemudian yang lebih mulia dibandingkan yang satu dan dua. Ya. Jadi Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Isa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Isa dan Nabi Musa. Ini urutan kemuliaan. Ya. Adapun yang ada dalam Taurat adalah urutan keberadaan, urutan zaman. Tapi dalam Al-Qur'an urutan kemuliaan. Ya. Yang pertama Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad. Yang ketiga ini adalah yang lebih mulia daripada yang pertama dan kedua. Ya. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad adalah yang paling mulia dibandingkan yang ke satu dan kedua. Wa qauluhu ta'ala wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan. Hadza huwal muqsam alaihi. Dan ini adalah tujuan Allah bersumpah dengan 3 sumpah tadi. Dengan 3 ayat yang tadi Allah bersumpah. Yang menggambarkan Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan suatu tujuan. Wa huwa annahu ta'ala khalaqal insana fi ahsani sura wa syakl. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di dalam sebaik-baiknya rupa, di dalam sebaik-baik bentuk tubuhnya. Makhluk yang paling bagus, paling baik bentuk tubuhnya adalah manusia. Ya. Dibandingkan jin, dibandingkan hewan, dibandingkan batu, pohon dan yang lainnya. Muntasibil qamah sabil a'dha hasanaha. Di mana proporsional ukurannya sama kanan kirinya kurang lebih dalam kebagusannya, dalam keindahannya. Masing-masing dari anggota badan sebelah kanan dan sebelah kiri memiliki keindahan yang sama, memiliki kerumitan, ketelitian yang luar biasa dalam penciptaan tersebut. Sehingga dikatakan di sini fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik rupa dan bentuk proporsional luar biasa. Ya. Wa kullu khalqillahi hasan, setiap ciptaan Allah itu baik dan yang paling baik adalah manusia. Sehingga kita bersyukur memiliki tubuh, memiliki fisik yang sempurna, memiliki fisik yang terbagus yang Allah berikan kepada kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidaklah ciptakan ini dalam keadaan batil, sia-sia, tidak. Tetapi untuk suatu hikmah yang sangat besar. Kemudian Allah ancam setelah Allah ingatkan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Setelah tadi diciptakan dengan baiknya, sedemikian rupa indahnya, sedemikian rupa proporsionalnya, Allah kembalikan dia ke dalam serendah-rendahnya tempat kembali, ai ilan nar, yaitu kepada neraka jahannam. Qala Mujahid wa Abu al-Ali wal Hasan wa Zaid wa ghairuhum, ya, thumma ba'da al-Hasan an-Nudarah, ya. Kemudian ini yang ditafsirkan oleh Mujahid, Abu al-Aliyah, ya, Al-Hasan al-Basri, Ibnu Zaid dan yang lainnya, yaitu asfala safilin, maksudnya adalah neraka jahannam. Adapun yang ditafsirkan oleh yang lainnya, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma ba'da hadzal husn wan nudharah masirun ila an-nar." Setelah Allah ciptakan begitu indah yang namanya manusia itu, begitu sedap dipandang yang namanya manusia tersebut, masirun ila an-nar, akan kembali ke dalam neraka. Illam yuti'illaha wa yattabi'ir rusula. Ketika orang tersebut tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti sunnah para rasul alaihimus salatu wassalam.
Maka ancamannya adalah tsumma radadnahu asfala safilin. Kami akan kembalikan dia ke dalam tempat yang paling rendah. Tempat yang paling hina, yaitu neraka Jahannam. Sehingga ya ikhwan fillah azakumullah, rupa yang bagus yang kita miliki, tubuh yang bagus yang kita miliki, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menciptakan bagi kita, dan Allah tidak melihat fisik karena Allah yang menciptakannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat pada hati kalian. Melihat kepada a'malikum, amalan-amalan kalian. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat siapakah yang paling taat kepada Allah, siapakah yang paling mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu jangan sampai kita tertipu dengan yang namanya suwar, tertipu dengan yang namanya rupa, tertipu dengan yang namanya jasad. Karena yang namanya rupa dan jasad adalah fitnah. Yang namanya bentuk-bentuk indah dunia adalah fitnah. Adalah ujian bagi kita semuanya. Manusia diberi rasa suka, rasa cenderung memiliki kesukaan terhadap perkara dunia. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Manusia Allah berikan fitrah untuk memiliki rasa suka terhadap wanita, rasa rindu terhadap anak-anak, rasa ingin memiliki harta yang sangat banyak berupa emas dan perak. Itu manusiawi. Itu adalah manusiawi. Manusia dihiasi dengan demikian. Itulah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi ikhwana fillah azakumullah, yang namanya perhiasan adalah perkara yang sebenarnya kita tidak butuh, terkadang butuh. Itulah yang namanya perhiasan. Oleh karena itu ikhwana fillah azakumullah, jangan sampai kita terfitnah. Terfitnah dengan 3 perkara tadi. Terfitnah dengan wanita, terfitnah dengan anak-anak kita, terfitnah dengan harta-harta kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan terlalaikan. Ya. Janganlah kalian terlalaikan oleh harta-harta kalian, oleh anak-anak kalian. Jangan terlalaikan. Yang namanya harta, yang namanya wanita, yang namanya anak adalah semuanya fitnah. Ujian bagi kita semuanya laki-laki ini. Ujian bagi kita semuanya. Oleh karena itu ikhwana fillah azakumullah, apabila terfitnah dengan ahsani taqwim, terfitnah dengan bentuk yang bagus, terfitnah dengan dunia yang hadiratul hulwah, kata Rasulullah, yang hijau dan manis. Tetapi itu sementara, hijau dan manis tersebut. Kalau dia tertipu dengan hal-hal demikian, maka dia akan dikembalikan ke dalam neraka Jahannam. Akan dikembalikan ke dalam tempat yang paling hina. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bukan berarti kemudian kita membuang perhiasan tadi. Bukan berarti kita membuang istri kita, membuang anak kita, membuang harta kita, bukan. Tetapi hendaknya perhiasan tersebut digunakan dengan sebaik mungkin. Sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk penyejuk mata kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajarkan, dan ini sebagai ciri orang-orang yang beriman, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari keturunan kami, dari istri-istri kami, keturunan dan istri yang menyejukkan mata-mata kami, yang membuat mata kami ini nyaman, yang membuat hati kami itu tentram, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, kapan yang namanya keturunan kita, istri-istri kita itu menjadi penyejuk mata kita, menjadi qurrah, menjadi sesuatu yang menenteramkan mata-mata kita? Kapan?
hina yanzurunahum muti'ina lillah, 'abidina lillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu ketika melihat mereka, melihat istri-istri kita, melihat anak-anak kita, mereka taat kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah untuk mendapatkan keturunan dan istri-istri yang menyejukkan mata kita. Setelah kita mendapatkan istri-istri dan anak-anak yang menyejukkan mata kita, yang beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, barulah kita akan mendapatkan yang kedua, yaitu waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kapan? Khawna fi dina azakumullah. Kapan kita akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa? Allah katakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara manusia adanya pemimpin, dijadikan mereka sebagai pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah-perintah kami, yang membimbing keluarganya dengan perintah-perintah kami, yang membimbing umatnya dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika dia mau bersabar dan ketika dia yakin semua itu akan berbuah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Fadhil kumandangkan azan. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama tafsir, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke dalam serendah-rendahnya tempat kembali, ay ila ardhil umur. Sebagian ulama menafsirkan asfala safilin, kalau tadi maknanya nar, neraka jahannam, maka yang kedua ini maknanya adalah ardhil umur, umur yang hina. Maksudnya adalah pikun. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar ciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus, rupa yang paling indah. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan ke masa tuanya sampai kemudian pikun. Nas'alullah salamah, kita meminta kepada Allah keselamatan minal haram, daripada kepikunan. Itulah manusia. Lalu siapakah yang akan selamat? Ikhwana fillah azakumullah. Yang akan selamat dari neraka atau selamat dari ardhil umur? Selamat dari kepikunan di usia tua. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ila akhirih. Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Oleh karena dikatakan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, beliau mengatakan, man jama'al Qur'an lam yurad ila ardhil umur. Barang siapa yang mengumpulkan Al-Qur'an, yang membaca, menghafal Al-Qur'an, dia tidak akan dikembalikan ke dalam umur yang hina, yaitu umur masa-masa pikun. Dikarenakan ketika seorang pikun, nas'alullah as-salamah wa na'udzubillah minal haram. Karena ketika seorang pikun, rufi'atil aqlam, terangkat itu pena catatan amalan, sehingga dia hidup tetapi hukumnya seperti dia sudah meninggal dunia. Pahala sudah dia tidak dapatkan, dosa sudah tidak dibebankan. Oleh karena itu kita banyak-banyak berlindung kepada Allah, ya, dari al-haram, dari kepikunan, di mana itu adalah kematian sebelum kematian. Waqtara dzalika Ibnu Jarir, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Walau kana hadza huwa al-murad lama hasuna istisna'ul mu'minin min dzalik. Dan kalaulah ini yang dimaksudkan,
Sungguh bagus pengecualian orang-orang yang beriman dari perkara ini. Li'anna al-haram qad yusibu ba'dhum. Karena kepikunan ternyata terkadang menimpa sebagian orang yang beriman. Sehingga penafsiran yang dengan ardalil umur ini tidak mutlak. Wa innamal murad ma dzakarnah, dan yang dimaksudkan dalam firman di atas summa radatnahu asfala safilin, yang lebih mutlak adalah asfala safilin adalah neraka jahanam. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga asfala safilin adalah ardalil umur. Tetapi tidak mutlak. Kenapa? Karena penafsiran ayat di atas, ya, illal ladzina amanu dan seterusnya, ini seperti tafsir surah Al-Asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ila akhirih. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan seterusnya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, falahum ajrun ghairu mamnun, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, berilmu dan mengamalkan ilmunya, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahala ghairu maqtu', pahala yang tidak terputus, pahala yang tidak habis, karena mengalir, ilmunya diajarkan, disebarkan, amalannya diamalkan, ditiru oleh yang lainnya, sedekahnya mengalir jariyah. Oleh karena itu tidak terputus pahalanya, terus mengalir. Dan ketika sampai hari kiamat, pahalanya akan tersisa, pahalanya akan abadi dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Allah mengatakan, "Fama yukadzibuka ya ibn Adam ba'du bid-din." Lalu apa yang membuatmu wahai Bani Adam kemudian mendustakan ad-din, mendustakan agama? Agama di sini yang dimaksud adalah jaza wal fil ma'ad, mendustakan adanya hari pembalasan pada hari kebangkitan. Walaqad 'alimtal bada'ah wa 'arafta anna man qadara 'alal bada'ah fa huwa qadir 'ala raj'ah bi tariqil awlah. Padahal engkau telah mengetahui Allah lah yang memulai penciptaan semua alam raya ini, dan engkau ketahui bahwasanya zat yang mampu untuk menciptakan alam raya ini pertama kalinya, maka tentunya maha mampu untuk mengembalikannya sebagaimana awalnya. Fa ayu syai'in yahmiluka 'ala takdzib? Lalu apa yang membuatmu itu mendustakan bil ma'ad, mendustakan hari kebangkitan? Waqad 'arafta hadza, dalam keadaan kau mengetahui perkara-perkara yang demikian dan demikian. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Ahmad bin Sinan qala haddatsana Abdurrahman an Sufyan an Mansur qala qultu li Mujahid, aku berkata kepada Mujahid, fama yukadzibuka ba'du bid-din anni bihin nabi. Aku berkata, apakah yang dimaksud wa ma yukadzibuka ba'du bid-din, ini yang dimaksud adalah nabi? Maka Mujahid mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. An nabihi al-insan, yang dimaksudkan adalah manusia. Wa hakadha qala Ikrimah, wa demikian dikatakan oleh Ikrimah dan yang lainnya. Wa qawluhu alaysallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah yang maha hikmah, maha bijak dalam hukumnya? Amma huwa ahkamul hakimin, dialah yang paling adil hukumnya, yang paling bijak hukumnya, dan yang paling adil kehakimannya, yang paling bijak ketentuannya. Alladzi la yajuru wa la yadhlimu ahada, yang tidak akan berbuat curang, yang tidak akan menzalimi seorang pun. Wa min adlihi ayyuqimal qiyamah, di antara keadilan Allah adalah dengan ditegakkan hari kiamat. Wa yunsaful madhlum fid dunya mimman zalama, sehingga orang yang dizalimi ketika di dunia akan diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya, menuntut kepada orang yang menzaliminya. Dikarenakan betapa banyak ikhwan fillah azakumullah kezaliman yang belum ditegakkan keadilan atasnya, maka dengan ditegakkan hari kiamat, kezaliman-kezaliman tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peradilannya yang maha hikmah.
Oleh karena itu Rasulullah mengatakan iyyakum wadh-dhulm fa inna adh-dhulm dhulumatul yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian terhadap kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qad qadamna fi hadits Abi Hurairah, dan telah lewat pada hadis Abi Hurairah Rasul mengatakan idza qara ahadukum at-tin waz-zaitun fa ata ala akhiriha alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Dan apabila engkau membaca tin waz zaitun sampai selesai alaysa Allah bi ahkamil hakimin, falyaqul, maka katakanlah bala wa ana ala dzalik minasyahidin, tentu dan kami termasuk yang menyaksikannya. Tetapi hadis ini dhaif. Ya. Jadi biasanya kalau kita membaca tin waz zaitun kemudian selesai alaysa Allah bi ahkamil hakimin, kemudian ada yang mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi riwayat ini dhaif. Riwayat ini lemah. Dan ikhwan fillah azakumullah, ya cukup dengan kita meminta rahmat ketika itu ayat rahmat, dan kita berlindung kepada Allah ketika itu ayat-ayat tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, demikian akhir tafsir surah At-Tin waz Zaitun, walillahil hamdul minnah. Demikian akhir daripada surah At-Tin waz Zaitun. Dan hanya bagi Allah segala pujian, hanya bagi Allah segala kenikmatan. Dan sebelum kita tutup, masih ada sedikit waktu, kita ingatkan ikhwan fillah azakumullah, penyebab utama seseorang itu mendustakan hari akhir, mendustakan agama, disebutkan dalam surah Al-Qiyamah, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadaruna al-akhirah. Tidak sekali-kali, sungguh, bal tuhibbuna al-ajilah, benar-benar kalian itu ajilah, mencintai al-ajilah, mencintai ketergesaan, mencintai kehidupan dunia, wa tadaruna al-akhirah, dan menyingkirkan dan melalaikan kehidupan akhirat. Yakni kata Imam Ibnu Katsir, lahun wa mushtaghilun 'anil akhirah. Lalai dan sibuk dari perkara akhirat. Untuk salat saja enggak sempat. Apalagi untuk berangkat ke majelis ta'lim. Lalai kita. Rupanya penyebab utama khawna fi din azakumullah, kita lalai dari akhirat adalah ketika kita mencintai dunia dengan kecintaan yang sangat. Watuhibbunal mala hubban jamma, kalian cinta terhadap dunia dengan kecintaan yang sangat buta. Ya. Dan ini berbeda dengan keadaan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu cintanya sangat dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, syarat dari ibadah adalah al-hubbu wat tadallul. Syarat mutlak daripada sebuah ibadah, dikatakan ibadah, adalah ketika bercampur di dalamnya al-hubb wat tadallul, kecintaan terhadap Allah yang mengkonsekuensikan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan ikhlas karena Allah. Kemudian tadallul, tunduk, yang mengkonsekuensikan kita harus khusyuk, harus tumakninah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah unsur yang inti di dalam ibadah. Maka ketika kecintaan kita terbagi kepada selain Allah, maka akan berkurang kecintaan kita kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Bakhawi rahimahullahu taala, yang maknanya kurang lebih, ya, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara asal, ya, anna man yuhibbullah, bahwasanya orang yang mencintai Allah la yuhibbu ghairallah aslan, secara asal dia tidak akan mencintai selain Allah. Ya. Sehingga ketika seseorang itu mencintai selain Allah, maka akan berkurang kadar kecintaannya kepada Allah. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ya, dengan apa yang sudah kita sampaikan dengan tafsir ini,
intinya adalah untuk mengingatkan kita tentang ilmu dan amal saleh dan tentang hari kiamat, yang semoga ini bisa meningkatkan keimanan kita dan kembali menyemangati kita untuk mengembalikan semangat kita dan memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena umur kita sangat sedikit, umur kita sangat singkat, kesempatan kita sangat sempit, dan semakin hari umur kita semakin berkurang, semakin hari kesempatan kita semakin berkurang, badan kita semakin lemah, mata kita semakin redup, dan berbagai macam fitnah, ujian yang akan menerpa kita. Dan jangan merasa aman, jangan merasa tenang dari ujian-ujian tersebut. Dikarenakan setiap manusia itu pasti akan diuji oleh Allah. Di antara ujian yang sudah merupakan fitrah manusia, yang namanya manusia itu pasti berbuat salah. Kullu ibni Adam khata'. Setiap manusia itu pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Wa khairul khati'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Siapapun dia pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berdosa. Tetapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama salaf, innal 'abda qad ya'malu sayyi'ah fayadkhulul jannah. Terkadang ada seorang hamba yang dia berbuat jelek, berbuat dosa, tapi dia justru masuk surga. Wa innal 'abda qad ya'malul hasanat fayadkhulun nar. Tapi ada seorang hamba yang melakukan perbuatan baik, amal saleh, tapi dia justru masuk ke dalam neraka. Limadza? Kenapa? Ya'malus sayyi'at, dia melakukan perbuatan jelek, fayatub, dia bertobat kepada Allah, wa nadima, dan dia menyesal. Dan ketika ingat dosanya tersebut, semakin menyesal, semakin bertobat kepada Allah, semakin memperbaiki diri kepada Allah, sampai dia masuk surga. Tapi orang yang beramal saleh dan merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa, maka dia akan timbul ujub, timbul bangga diri, yang justru akhirnya ujub dan bangga diri tersebut menenggelamkan dia dan melemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Maka tidak ada yang selamat bagi kita kecuali yang Allah selamatkan. Maka tidak boleh yang ibadah itu ujub, dan tidak boleh yang bermaksiat itu terus di atas kemaksiatannya, bahkan bertobatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.